Baik, shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Sekali lagi shalom. Mari lambaikan tangan kita beri kemuliaan yang bagi Tuhan. Haleluya. Saya percaya hari ini kita semua diberkati Tuhan, amin. Saya percaya juga bahwa hari ini kita rindu lawatan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita, amin. Amin. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita nanti akan menerima tubuh dan darah Kristus. Biarlah minggu ini minggu yang spesial karena besok kita akan mempersiapkan diri kita untuk merayakan Jumat Agung dan juga Paskah. Mari sama-sama kita bersatu bersama, kita berdoa. Glory haleluya Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami sungguh menyadari bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Untuk setiap hal yang kami lalui, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena Engkau selalu ada di dalam setiap hidup kami. Sungguh tiada besar, tiada terukur dan sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Untuk itu kehadiran kami pada saat sore hari ini merupakan satu hal ungkapan syukur kami kepada-Mu Bapa, bahwa kami sadar kami memiliki Allah yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu pada saat ibadah ini, sehingga puji-pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan bahkan kami akan mengimaninya Tuhan, bahwa setiap pujian yang kami naikkan ini berkuasa. Kami rindu lawatan Allah lagi boleh dinyatakan Tuhan, sehingga roh kami dibangun Tuhan, roh kami boleh dikuatkan. Dan ketika kami menjalani kehidupan ini, kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tidak menjadi layu Tuhan, sebab Tuhan Allah yang selalu menolong kami. Kami mau mengimani setiap puji-pujian yang kami naikkan. Kami mau mengimani kuasa Tuhan dinyatakan, bahkan tidak hanya di tempat ini, tapi nanti dimanapun kami berada, kami boleh membawa berkat daripada-Mu. Berkati setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskan, layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, bahkan untuk kami juga boleh menikmati tubuh dan darah Kristus. Inilah doa kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap memuji Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita akan memulai ibadah. Namun sebelumnya sesuai dengan edaran dari Ketua Umum GBI, kita akan membacakan terlebih dahulu pengakuan iman. Mungkin bisa diperbesar sedikit, di zoom out ya. Baik. Kita baca bersama-sama pengakuan iman GBI 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan mengimaninya bahwa perjamuan kudus memberikan kesembuhan ilahi bagi kita. Kita akan pujian tak terukur kasih-Mu Yesus.
Dipuji dan disembah dengan segala
firman Tuhan? Angkat tangan. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, amin. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Ada kuasa dalam darahnya. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga. Darah domba Allah
yang terlalu besar bagi kita. Kita bawa syukur kita, ku naikkan syukurku. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa di tengah-tengah ibadah ini kami boleh Tuhan izinkan untuk memberikan persembahan, menyampaikan rasa syukur kami melalui berkat Tuhan yang boleh kami terima. Tuhan, biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu, menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu, sehingga apa yang kami lakukan ini Tuhan dapat kembali ke dalam kehidupan kami untuk kami senantiasa menjadi berkat bagi setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Bahkan kami mau mendukung pelayanan yang ada di gereja ini, baik itu secara doa maupun melalui setiap bidang-bidang pelayanan yang ada, maupun melalui berkat yang kami kembalikan ini. Kami akan memberi dengan mengucapkan syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
hari ini kami masuk di bulan April, dan hari Jumat yang akan datang kami bersama-sama umat Tuhan di seluruh dunia memperingati hari Jumat Agung. Tuhan, terima kasih. Kami buat setiap apa yang Allah kerjakan buat pengorbanan-Mu yang memungkinkan kami menikmati anugerah Tuhan. Terimalah pujian kami, ucapan syukur, penyembahan kami ini menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Urapi kami, beri kami hati yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Urapi hamba-Mu juga Tuhan, sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu, supaya kami benar-benar dipersiapkan dan Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, puji Tuhan, shalom saudara. Kita bersyukur kita masuk di bulan April, hari ini tanggal 2, dan 5 hari lagi umat Kristiani di seluruh dunia akan memperingati hari Jumat Agung atau Good Friday, hari yang sangat bersejarah, di mana pada saat itu Yesus naik ke Bukit Golgota dan disalibkan melalui jalan Dolorosa atau Via Dolorosa. Ada 14 tahapan-tahapan tempat-tempat pemberhentian yang dilalui oleh Yesus sampai ke Bukit Tengkorak. Ya, dan sampai hari ini bukitnya masih ada, meskipun tidak setiap orang bisa ke sana. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, kita hari ini akan belajar dengan tema bermegah di dalam salib Kristus. Cukup panjang hari ini, mestinya dikhotbahkan 2 kali, tetapi karena hari tidak bisa melewati minggu 1 kali lagi, maka saya ingin kita bersama-sama belajar secara singkat supaya kita bisa memahami makna salib bagi kita. Mengapa? Supaya orang jangan punya salah bahwa salib itu seolah-olah menjadi benda pusaka, menjadi benda berhala, sehingga kadang-kadang orang menempatkan salib di mana-mana. Di depan rumah ada salib, di ruang tamu ada salib, di kamar ada salib, bahkan kita pakai kalung salib, seolah-olah begitu punya kalung, punya tanda salib, kita ini menjadi orang yang, aduh saya bebas dari semua. Saudara, mari kita akan belajar mengapa kita harus bermegah di dalam salib itu. Mengapa kita harus bangga? Mengapa kita memperingati hari Jumat Agung, hari tempat di mana Yesus disalibkan pada saat itu? Kenapa kita tidak memperingati hari-hari yang lain yang membuat kita sukacita? Mari kita akan belajar di ayatnya 2-3. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Berapa banyak orang yang kadang-kadang berambisi untuk menikmati sesuatu di dunia ini, dan kita ingin bermegah dengan situasi itu. Kita ingin mengejar satu posisi, kita ingin mengejar jabatan, kita ingin mengejar satu kekayaan, satu aset-aset materi supaya kita bermegah. Walaupun hari-hari ini yang pamer kekayaan pada dicurigai dan ditangkap, ya, tidak bisa bermegah lagi. Yang terkadang ada orang yang pengen bermegah dengan penampilannya, sehingga berbagai cara kemudian ditampilkan, diusahakan. Tapi perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini. Dia katakan, aku sekali-kali tidak pernah ingin bermegah selain di dalam salib Kristus. Nah, kita ingin belajar mengapa Paulus menyebutnya ingin bermegah di dalam salib Kristus ini. Pasti ada rahasianya. Mengapa? Karena ini kedengarannya sangat aneh. Orang kok mau bermegah di dalam salib, ya, sementara salib itu kan gak ada apa-apanya. Gereja kita ada salibnya enggak, ya? Di sini tempat basecamp kita itu aja di lambang gitu, ya, saudara. Dan ada salibnya ditanda dengan tanda begini. Ada juga salib itu cross, ya, kali ada yang plus juga. Saudara perhatikan, salib itu sebenarnya apa sih yang dibanggakan? Walaupun salib itu ada hiasannya, ada mungkin di guest house itu ada salib besar. Siapa yang mau tuh? Ukuran 1 meter, ya, saya taruh di bawah. Kenapa? Karena bingung menaruhnya di mana. Ruangannya dengan salibnya lebih besar salibnya. Saudara perhatikan. Nah, kayu salib ini kenapa bermegah? Padahal kalau kita melihat sejarah bahwa kayu salib itu bukan tempat bermegah sebenarnya. Kalau kita baca Galatia 3 ayat yang ke-13 mengatakan, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Mengapa salib menjadi tempat yang terkutuk, tetapi bagi orang Kristen menjadi tempat yang bermegah?
Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Mengapa? Karena salib itu adalah tempat penghinaan terdalam dari manusia, sebuah kutukan, sebuah penghukuman bagi orang yang layak dihukum mati. Layak dihukum mati, ya kemudian disalibkan. Itu dulu zamannya disulahkan, kemudian disalibkan, kemudian digantung, sekarang ditembak, gitu ya. Singapura sudah mengubah hukum gantung dengan hukum tembak. Tapi kenapa kamu masih tetap gantung aku? Gak nembak-nembak, saudara. Dan perhatikan, kita banyak sekali orang kadang ditembak, ya. Tetapi Paulus ini herannya, saudara, perhatikan, kok saya mau bermegah di dalam salib Kristus. Bahkan dengan ada kalimat, saya tidak akan pernah bermegah selain dalam salib Kristus. Pertanyaannya, kita mau bermegah di dalam apa? Saudara, kalau orang sudah kehidupan begini, kita mau belajar mengapa salib itu tempat sesuatu yang bermegah menurut Paulus. Yang pertama kita baca judulnya 23. Di kayu salib terjadi sesuatu yang teramat besar. Saudara, ayat yang merupakan intisari Alkitab itu ada di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Siapa yang masih hafal? Coba bareng-bareng lah, gak usah pakai bawa dibaca, diomongin. 1, 2, 3. Saudara, ini mengapa juga menjadi ayat intisari Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu kalau diringkas ada pada Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dan ada satu kalimat di situ adalah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Konteks konsep mengaruniakan di sini bukan hanya Bapa memutus anaknya ke dalam dunia, lalu kemudian anaknya menjadi pemimpin besar, meninggalkan gereja besar, meninggalkan murid yang banyak, menguasai dunia, lalu dia mati dan terselesai, dia menjadi orang yang hebat. Berapa banyak orang, oh dia keturunan orang hebat, lalu dia bangga terhadap keturunan itu. Ada ilustrasi kemarin bagaimana saya jalan kaki, anak saya, bapak saya jalan kaki, saya naik motor, anak saya masih baby band gitu ya. Generasi berikutnya masih mobil paling bagus, tapi generasi berikutnya naik motor, dan generasi berikutnya jalan kaki lagi. Kenapa? Karena kadang-kadang orang tidak paham terhadap sejarah. Saudara, ternyata perhatikan di sini, kalau kita melihat sejarah bahwa tujuan kedatangan Tuhan bukan hanya untuk menjadi pemimpin agama yang besar, lalu meninggalkan murid yang banyak. Ternyata tidak. Ketika Yohanes melihat Yesus yang lewat, dia sudah bercerita tentang siapa Yesus di hadapan murid-muridnya, dan dia berkata kepada muridnya, lihat loh, itu loh. Jadi ketika Yohanes katakan lihat itu, maka semua muridnya tertuju kepada orang yang dituju. Dan Yohanes Pembaptis bilang, lihatlah anak domba Allah yang akan mengangkut dosa dunia. Jadi Yesus datang ke dunia bukan untuk menjadi pemimpin besar, tetapi untuk mengangkut dosa dunia. Bahkan dia sendiri berkata dalam Injil Markus 10 ayat 45, ayat yang mencatatkan tentang kehambaan Yesus, yang menyebutkan bahwa aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itu fungsi hamba, itu fungsi doulos, itu fungsi keset, itu fungsi abdi. Kalau kita mengaku saya hamba Allah, sudahkah kita layak menjadi hamba Allah sebagai orang yang mau melayani dan bukan untuk dilayani? Dan kalimat berikut tidak berhenti di situ, dan untuk menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Jadi ternyata tujuan Yesus datang ke dunia ini karena di kayu salib dia ingin mengorbankan dirinya lalu menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan banyak orang, bukan melalui kematian yang biasa, tapi kematian sebagai orang yang tergantung di kayu salib. Mengapa? Supaya ketika Yesus tergantung di kayu salib, Alkitab mencatat sejak saat itulah tabir bait suci terbelah menjadi dua, sehingga orang yang menerima dia punya akses untuk langsung datang kepada Tuhan dan memanggil Allahnya dengan panggilan ya Aba, ya Bapa. Nah saudara, mari kita belajar
Kenapa Yohanes 3:16 menjadi intisari Alkitab? Karena dalam Yohanes 3:16 ini ada 12 hal yang terbesar yang bisa dimiliki oleh manusia, oleh setiap orang yang percaya. Kalimatnya mengatakan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Ayat ini berkata, kalau kita belajar satu-satu di kayu salib digenapi, yang pertama adalah tentang Allah. Saudara, Allah dalam konsep ini merupakan memiliki pemberian yang terbesar. Allah memberikan dirinya untuk turun ke dunia dalam wujud Yesus Kristus yang lahir dari Bunda Maria. Untuk apa? Untuk menjadi tebusan. Dia memberikan. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang benar. Semua manusia sudah berdosa. Semua hukum sudah diberikan, tetapi ternyata dengan hukum itu bukan membuat orang baik, tetapi membuat orang saling menghakimi satu dengan yang lain. Di mana ada Yesus selalu ada orang Farisi, selalu ada orang Saduki. Bahkan Alkitab mencatat tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena hukum Taurat, melainkan karena hukum Taurat manusia mengenal dosa. Semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena kecenderungan manusia berdosa. Firman Tuhan menyebutkan daging itu lemah, roh memang penurut. Untuk itulah maka Allah memberikan pemberian yang terbesar kepada kita. Yang kedua dikatakan begitu besar, itu adalah tingkat kasih yang terbesar. Berapa sih begitu besar? Tidak ada ukurannya. Kalau kita sering bernyanyi, begitu besar kasih Allah pada kita. Berapa besarnya? Begitu besar. Sedangkan kalau Bapak Ibu ditanya oleh saya bertanya, saya bahasa Inggrisnya apa? Apa? Bukan. Yang nanya saya, kok saya bahasa Inggrisnya you. Karena kita balik-balik kan. Saya bahasa Inggrisnya siapa? Nah, kan ngomongnya saya, bahasa Inggrisnya you. Berarti kan tingkat kasih yang terbesar begitu besar. Ini satu luar. Yang kedua adalah dunia ini jumlah terbesar. Jadi Yesus itu mengasihi bukan kepada orang per orang. Manusia bisa mengasihi orang, tapi tidak bisa mengasihi semua orang. Sedangkan gak usah semua orang lah. Yang ada di sini aja kita bisa saling mengasihi atau tidak, saya tidak tahu. Kalau kita hari ini suruh keliling satu-satu, adakah di antara kita yang terluka hatinya satu dengan yang lain? Kita bisa senyum kepada yang satu, tapi jamedut sama yang lain. Karena kita nggak bisa mengasihi semua orang. Yesus perhatikan ini, tingkat jumlah yang terbesar. Mengapa? Mengasihi isi dunia. Tidak ada sesuatu yang dibedakan. Tidak ada orang kota, orang desa. Dikatakan mengasihi isi dunia ini. Artinya saya menjadi bagian dari kasih dunia ini. Lalu kemudian dikatakan mengaruniakan itu adalah tindakan terbesar. Dari yang superior kepada yang inferior, dari yang layak memberikannya kepada yang tidak layak menerimanya. Kita ini gak layak semuanya berdosa, tapi karena begitu besar maka kita menerima kasih Tuhan. Yang tidak layak itu tidak ada perbedaan. Manusialah yang seringkali membedakan. Ketika saya sekolah Alkitab dan suruh tugas, kenapa tidak ada tampang jadi orang Kristen, dicurigai. Ketika sekolah teologi gak pernah disuruh tugas, bahkan dipanggil, Bapak sepertinya tidak layak, tidak cocok sekolah di sini. Ketika saya melayani di Jogja disebutkan, kamu itu gak ada tampang pendeta. Bahkan kemarin isu hari tanggal 29 kemarin sama, laporan ke Jakarta dibilang, jangan pilih Daniel. Kenapa? Daniel tuh gak ada tampang, stylenya bukan style pendeta GBI. Sudah 23 tahun saya ada GBI, nggak dianggap oleh tampangnya tampang GBI. Pertanyaannya yang tampang GBI kayak apa gitu. Saudara perhatikan, kenapa? Apakah saya harus copot beda dari penampilan yang lain? Iya kan? Kalau saya pakai jas gini dengan tidak pakai jas, beda nggak kira-kira di hadapan Tuhan? Iya kan? Saudara perhatikan, seragam GBI Tirta Kencana batik warna merah. Wah, kalau yang bukan batik berarti bukan Tirta. Lah, Bu Nani mau nyanyi di sini bukan seragamnya gitu.
Saudara perhatikan, Tuhan tidak akan tindakan mengaruniakan, nggak pernah membedakan. Mau yang kaya, mau yang miskin, itu kan ukuran manusia. Mau di desa, mau di kota, itu ukuran manusia. Mau pintar, mau bodoh, itu ukuran manusia. Bahkan kadang-kadang kata Tuhan, yang bodoh dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang pintar. Kenapa? Karena Tuhan kasihnya bagi semua orang, dikaruniakan dari yang tidak layak menerima menjadi layak. Lalu berikutnya adalah perhatikan, anaknya yang tunggal. Ini pemberian terbesar, kado terbesar. Ada orang butuhnya terlalu banyak yang dibutuhkan sehingga daftar masalah, daftar kebutuhan dicatat gak cukup satu. Tapi kalau orang-orang tertentu yang di dalam Tuhan, tidak hanya dikatakan Yesus jawaban dalam hidupku. Jadi dia hanya membutuhkan Yesus saja. Tapi jangan juga kalau nanti ujian, karena Yesus jawaban, seluruh soal jawabannya Yesus. Lu kenapa jawabannya Yesus? Kata Pak Pendeta, Yesus adalah jawaban. Ya kayak kemarin ujian pendeta-pendeta pada stres dia begini. Lalu saya bilang, tenang Bapak Ibu, boleh melihat kiri kanan kok. Loh, berarti nyontek Pak? Bukan nyontek, sekali lagi saya tidak ngajari nyontek. Tapi pastinya yang 38 ini soalnya sama. Jadi kalau soalnya sama, jawabannya mestinya harusnya sama. Jadi cocokkan aja jawaban. Akhirnya kok Pak dan dia ngajari yang tidak benar. Saudara, barang siapa ini kan undangan terbesar. Yesus pernah memberikan undangan, contohnya diberikan ke dia banyak alasan. Yang satu habis manten lah nikah, yang satu punya anak, yang satu gini. Kata Yesus, sekarang sebar undangan di mana-mana. Artinya kenapa? Karena umat pilihannya menolak dia, kata Yesus, dia kemudian berpaling kepada barang siapa yang menerima dia. Ini adalah satu undangan terbesar tanpa nama. Pokoknya siapapun boleh datang. Enak kan? Gak ada syarat kok harus membawa gudang garam merah dan sebagainya, kan gak ada. Siapapun mau terima dia kok. Yang penting mau terima. Lalu berikutnya apa? Percaya. Ini kesederhanaan terbesar. Tidak ada syaratnya yang lain. Cukup percaya menerima dia sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka kita punya tiket untuk ke surga. Syaratnya hanya begitu, dia mati tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Artinya syaratnya cukup percaya. Ini adalah satu kesederhanaan untuk menerima anugerah itu, tidak pakai syarat yang lain. Cuma banyak orang kadang-kadang kenapa pilih yang sulit, yang gampang kok tidak diambil. Cukup percaya saja. Ada lagu mungkin yang kita jarang nyanyikan, percaya saja, percaya saja, percaya. Terus percaya saja, percaya. Dengan cukup percaya. Tapi orang kenapa sepaneng mikir? Karena sebenarnya saking stresnya mikir, lalu bikin strategi, ternyata kenapa pengen menang? Padahal kita percaya sajalah, kalau bukan dari Tuhan ya sudah. Saudara perhatikan, ini yang berikutnya apa? Berikutnya apa? Kepadanya, ini pribadi yang terbesar, tidak binasa, kelepasan terbesar, melainkan perbedaan terbesar, lalu beroleh kepastian terbesar, dan hidup yang kekal itu adalah milik yang terbesar. Apapun yang diperoleh kita masih hidup ini hanya bisa kita nikmati hasil hidup. Berapapun jumlah yang kita terima, kita hanya menikmatinya pada waktu hidup. Jadi yang itulah, ya ada 12 hal terbesar yang salib memberikan kepada kita. Di kayu salib terjadi sesuatu yang besar. Mengapa kita punya tanda salib di rumah? Untuk mengingatkan kembali tema khotbah hari ini. Yang kedua, di kayu salib, artinya kayu salib membawa pembaharuan di dalam hidup ini. Galatia 4 dari katakan, aku tidak mau bermegah sekali-kali selain di dalam salib Kristus. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita belajar dari sini, mengapa Paulus bermegah dalam salib Kristus? Paulus itu kita tahu siapa sih, nama aslinya kan Saulus.
yang punya SK untuk menganiaya anak-anak Tuhan. Kemanapun dia pergi, dia sah untuk menganiaya. Dia pembenci, karakternya kelihatan. Tapi begitu sudah terima Yesus, dia mengalami perubahan yang hebat di dalam hidupnya. Dia di penjara tidak pernah protes, dia disesah tidak pernah protes, dia dihina tidak pernah protes. Apalagi kalau cuma difitnah, dia tidak pernah protes. Mengapa? Dia katakan membawa pembaharuan dalam hidupnya. Mengapa Paulus menyebutnya pembaharuan? Karena menurut Rasul Paulus ayat 14 tadi, bahwa sesungguhnya orang percaya itu sudah disalibkan bagi dunia. Dunia ini memang sarangnya dosa, karena memang iblis lebih dulu ditaruh di dunia ini. Manusia maksimal umurnya 80, 90 mati. Iblis ini tidak pernah mati. Jadi pola pergaulan dosa dari mulai zaman nenek moyang sampai sekarang zaman Android, iblis sudah memahami itu. Kalau kita mau sombong, lebih sombong dari iblis, kita tidak bisa. Tapi Tuhan berkata di sini bahwa kenapa salib itu membawa pembaharuan? Karena kata firman Tuhan, orang percaya ini sudah disalibkan bagi dunia yang penuh dosa. Itulah maknanya mengapa kita orang percaya disebut gereja Tuhan, disebut gereja atau eklesia. Dari kata eks dan klesia, artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Kita ini orang yang sudah disalibkan. Mengapa? Sudah dibawa dari gelap kepada terang. Apakah harus ada pembebasan? Kalau Yesus ada dalam hidup kita, terang ada dalam hidup kita, maka kegelapan itu semakin jauh. Karena terang punya kecepatan cahaya, sementara kegelapan itu tidak. Dan itulah yang menjadi kesaksian Paulus setelah dan sebelum berjumpa dengan Yesus. Dia tidak pernah menyembunyikan masa lalu yang jahat, tetapi dia tetap melihatkan bahwa mencatat semuanya. Dia tidak malu dengan kejahatannya yang pernah dia lakukan, tetapi dia bangga karena Yesus sudah mengangkat dia. Maka dia katakan, aku mau bermegah di dalam salib Kristus. Kita tidak pernah malu harusnya untuk apa yang sudah lalu yang kita lakukan. Karena dosa-dosa yang sudah lalu, kata Yesus, dia sudah dibuang ke tubir laut. Manusialah yang seringkali mengungkit dosa-dosa kita yang sudah lalu. Makanya jangan terprovokasi, jangan kemudian menjadi sakit hati kalau orang mengungkit dosa masa lalu. Memang itu kerjanya iblis adalah mendakwa. Tapi kita harus yakin semua sudah dipakukan Yesus di kayu salib. Bahwa orang yang sudah merdeka atau orang yang menerima Yesus menjadi milik Kristus, kita juga milik Abraham. Dan kita punya hak atas janji yang diberikan kepada Abraham. Nah saudara, yang kedua, kenapa disebut bahwa menurut Paulus bahwa di kayu salib membawa pembaharuan? Yang kedua di sini dikatakan karena hidupnya menjadi Kristus yang hidup di dalam dirinya. Kalau kita belajar dari Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Pertanyaannya, apakah Paulus menjadi orang yang berbeda? Tidak, dia tetap Paulus. Pak Joko sebelum dengan adanya sekarang sama. Pak Joko sampai sekarang udah tua pun tetap namanya nggak berubah. Kulitnya juga sama. Ya. Tapi bedanya di mana? Gitu kan? Bedanya di mana? Bedanya dari perubahan. Kalau kita melihat Paulus kan perubahannya. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dulu sebelum kenal Tuhan, dia hidupnya dikuasai oleh dirinya. Sekarang tidak. Dan itu dijawab oleh Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 6 dan 7. Kita baca 2-3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab dalam kitab Roma pasal 6 juga, kalau kita membaca di Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 menyebutkan bahwa
mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Ayat-ayat ini bersinggungan atau pengajaran tentang baptis ya. Baptis itu mati, dikubur, dan bangkit. Saudara perhatikan, bukan berarti manusia tidak bisa berdosa ayat ini. Karena tubuh ini kan lemah, daging ini lemah, roh penurut. Tapi ayat ini perhatikan di sini, bahwa manusia lama telah turut disalibkan supaya dosa kita hilang kuasanya. Kita masih bisa berdosa tetapi tidak lagi dikuasai dosa. Karena memang di semua segmen itu punya celah untuk berdosa. Kita sudah berdoa mau berangkat ke gereja, tapi di jalan ada orang yang nyalip, langsung ke kiri. Itu celah berbuat dosa. Kira-kira kalau ada kita lagi naik mobil, ke kiri, kita ngapain? Apa? Haleluya, puji Tuhan. Paling kita langsung. Iya. Pernah? Tergesa-gesa, lampu merah, nengok kiri kanan, bablas. Pernah? Kenapa bablas? Gak ada polisi pak. Tuhan lihat gak? Tuhan tidur pak? Gak ada. Tuhan lihat. Berarti kita lebih takut ke polisi atau takut sama Tuhan? Kalau saya gak begitu jawabannya. Baca dulu tulisannya. Kalau tulisannya belok kiri ikuti apil, saya berhenti. Kalau belok kiri jalan terus, ya jalan aja terus. Karena lampunya menyuruhnya belok kiri, jalan terus. Mau ikut? Jangan. Yang cowok-cowok, angin itu kan gak pernah kita suruh. Sudah naik motor, ada orang berdiri, gadis cantik putih, roknya tersingkap, bus kena angin. Dosa enggak? Enggak, kita punya mata untuk lihat. Enggak pernah mikir kita. Tapi kalau melihat itu enggak dosa. Wong anginnya juga enggak pernah ngerti kok. Yang berdosa itu kalau terus jalan terus lali nabrak tiang, aduh, dosa. Atau Mas Biko balik lagi, lalu berdiri di sebelah, oh angin berhembuslah. Jadi perhatikan, itu celah bagi kita. Tawaran-tawaran yang tapi kata Tuhan, orang yang disalib di dalam Tuhan ini kuasa. Dosa itu kita bisa celah, tapi kita tidak lagi mau berdosa. Mengapa? Karena hidupku bukannya aku lagi. Jadi saudara, yang dimaksud kayu salib di sini bukan benda bertuah. Saudara punya salib banyak di sana 1000 pun tidak masalah, rumahnya salib semua juga gak ada persoalan kok. Asal jangan apa? Puji Tuhan, rumahku aman. Kenapa? Sudah ada salib semuanya. Bukan. Gak ada masalah itu. Bukan masalah bendanya. Di rumah juga banyak tuh, mau batu, dianggap batu bertuah juga boleh, ini ada isinya kok. Coba aja ketokan kepala. Ya saudara perhatikan. Jadi sebenarnya salib itu sedang berbicara tentang pengajaran kasih Allah. Yang pertama ada karya yang 12 hal terbesar. Yang kedua ada hal untuk perubahan hidup. Mari kita baca ayatnya 2 Korintus 5, 17, 23. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sudah berbaru di dalam Yesus. Barunya apa? Bukan bajunya. Jadi baju ini tidak menentukan orang masuk surga atau neraka. Besok kalau mau mati, saudara dikubur, di kasur peti, mau pakai blangkon boleh, mau pakai kemeja boleh, mau pakai jas boleh, mau usah dibajuin juga boleh. Kadang orang kan mikir yang tidak penting bahwa kekristenan itu hanya ditujukan dengan pakaian. Tidak bisa. Bukan dengan pakaian kekristenan, tapi dengan perubahan hidup kita. Sehingga orang bukan dari tandanya, bukan dari setiap hari puji Tuhan. Jaim ditanya, bagaimana Pak Dani? Haleluya, puji Tuhan. Mau kemana Pak? Sana. Saudara perhatikan, kalau saya berubah jadi gitu, kira-kira saudara
Apa? Stres. Wah, Daniel stres ini. Saya itu lebih senang jadi orang lucu daripada orang ganteng. Karena orang ganteng itu kan yang kebanyakan efek kamera saja. Kalau yang lucu kan asli. Saudara perhatikan, ini mah kita berubah. Ayo katakan berubah semua. Jangan berubah seperti siapa? Satria baca hitam, berubah kalau ada masalah. Yang ketiga, kayu salib itu membawa persatuan. Sudah membawa persatuan kayu salib itu. Kalau kita baca Galatia 6 ayat 15-nya. 23. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi yang menjadi ciptaan baru itu yang ada artinya. Jadi di dalam Yesus tidak ada orang Jawa, orang Sunda, tidak ada orang yang hebat, orang yang rendah, tidak ada hamba atau dia orang yang mungkin terpelajar. Tidak. Di dalam Tuhan kita ini saudara. Kenapa? Disebutnya saudara seiman. Makanya ada dua aspek dari pengajaran kayu salib tentang persatuan. Yang pertama, memisahkan orang percaya dari kegelapan dunia yang penuh dosa. Dipisahkan. Eklesia ini kumpulannya. Bukan hanya ini orang ketahuan, bukan dari jumlah jiwanya. Kita tidak salah punya gereja yang besar, punya jiwa yang besar, sehingga kadang-kadang orang saking penginnya jiwanya besar, mencari jiwa-jiwa yang ada di gereja lain. Orang lain mancing di sungai, dikumpulkan di kolam, yang di belakang mancingnya di kolam. Gak bagus. Alkitab bilang gak begitu. Semua kita ini saudara, kita sudah dipisahkan. Eklesia tadi dipisahkan. Lalu yang kedua, mempersatukan orang percaya sebagai tubuh Kristus dan yang kudus dan universal. Ini ada dalam pengakuan iman rasuli, percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan orang kudus. Di sini orang kudus satu, kata Ibu. Dari kudus kan. Saudara orang dari kudus. Nah, bertanya, makanya orang dikatakan kita saudara seiman. Banyak orang bernyanyinya apa? Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Terus dalam Yesus kita bersaudara. Kapan? Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, kalau kita bersaudara, kita harus paham bahwa kita ini beda. Tidak bisa jadi sama. Orang mau nikah saja kasih souvenir nikah itu namanya apa? Sok tukon ya. Sok tukonnya sandal. Sandal itu kan mesti beda kiwa tengen. Tidak mungkin orang ngasih sok tukon sandalnya tengen tok. Beda, maksudnya itu supaya beda, itu selaras, jalannya bareng. Nek satu di depan, satu di belakang, kan begitu. Nek KB pengen jalan di depan, pampir. Gak cocok. Saudara perhatikan, ini membawa persatuan. Kenapa? Karena perhatikan kita punya tubuh. Ini tubuh siapa? Tubuh Daniel. Danielnya mana? Gak kelihatan. Jadi saya itu sebenarnya orang gak kelihatan. Yang kelihatan Daniel tubuhnya. Kalau roh itu sudah mati, nanti rohnya kembali ke sorga, tubuhnya yang dikubur. Kita ini kalau nggak ada rohnya nggak bisa bergerak. Tapi kadang kita sombong. Tuh, coba perhatikan kalau kita gatal. Tuh, Mas Rapa garuk-garuk di sini. Tangannya nggak pernah disuruh, saya nggak pernah dengar. Tangan tolong garuk ini, kan? Sadar dia garuk. Kenapa? Karena memang satu ikatan. Satu menderita, yang satu menolong. Jangan kali gereja kadang-kadang satu menderita yang satu nyukurin. Ayo kita belajar di sini. Itu kayu salib, saudara, membawa hal yang begitu luar biasa. Nah, saudara perhatikan di sini. Itulah hal persatuan itu maka diajarkan oleh Yesus ketika murid-muridnya melihat Yesus berdoa dan dia bilang, "Guru, ajar kami berdoa." Ketika Yesus ngajar mereka berdoa, Yesus mengajarkannya, "Bapa kami yang ada di sorga." Murid itu bertanya bukan sendiri, tapi semua murid nanya. Makanya nyebutnya Bapa kami, bukan Bapa saya. Bapa saya sudah ada di kuburan di sana jenazahnya.
Bapa kami yang ada di sorga. Artinya semua yang berdoa ini punya Bapa sorgawi yang sama. Nggak bisa ada yang sombong, aku lebih dekat Bapakku, gue sombong. Nggak bisa. Bapa kami yang ada di sorga. Jadi di hadapan Tuhan kita itu menjadi kami. Mengapa? Keluarga besar, the family of God. Keluarga besar di sorga, keluarga besar Tuhan, yang suatu kali kelak kita akan ada reuni besar ketika sangkakala Allah berbunyi, yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan, menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Tidak ada pembedaan. Kamu belakangan ya, sorry ya, pangkatku lebih tinggi, mungkin gitu. Kalau model begitu saya akan mati besok, minta tolong Bu Yani sediakan peti supaya saya dikuburnya berdiri dan atas gak usah ada tutupnya, supaya kalau kebangkitan langsung berdiri. Cepat kan? Kenapa? Gembala kok saya duluan, dia yang mati duluan ya. Saudara, yang berikutnya, kayu salib itu menentukan tempat tinggal yang kekal. Saudara, ini yang luar biasa. Coba kita baca ayatnya 2-3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi pemberitaan salib, kenapa kita mau bermegah tentang salib Kristus? Karena itu bukan pemberitaan sepele. Sangat menentukan di mana kita nanti akan tinggal. Jaminan itu bagi kita, tiket bagi kita. Indonesia kelabakan sekarang. Kenapa? Karena Piala Dunia gak ada kita kan. Dulu ngotot-ngotot gaya, begitu dicopot bener stres. Jokowi bilang udah 2 minggu ini saya stres, bikin dibatalkan karena untuk bisa ini tidak mudah. Ini baru dibatalkan jadi tuan rumah Piala Dunia aja udah stres. Nah, kalau kita dibatalkan untuk tidak masuk surga, bejal. Bejal itu bahasa apa? Mengapa? Karena di surga itu kan kita, kalau kita baca Lukas 15, saudara, ada Lazarus yang miskin, yang borok, yang meminta kepada orang kaya, mungkin digetak-getak mati. Lalu Alkitab katakan, dan orang kaya juga mati. Jadi baik orang miskin maupun orang kaya suatu kali pasti akan mati. Begitu orang kaya mati, ternyata Lazarus di pangkuan Abraham di Firdaus. Sementara orang kaya ada di Hades. Ya, saudara, ada di Hades dia. Dan dia ada di Hades itu dia melihat sampai dikatakan, tolong dong Lazarus celupkan, aku kepanasan. Tidak bisa anakku, ada selang yang tidak terjangkau, kata Abraham. Kalau begitu suruh Lazarus pulang lagi ke dunia. Ada 5 saudaraku yang hidup di dalam kejahatan. Saudara perhatikan di sini, yang di sorga itu masih memperhatikan kita, mbak kita. Kalau kitanya nggak benar, orang kita di sorga sedih melihat kita. Pada Natio, semua orang-orang yang udah terdahulu makamnya di sana, tapi dia sudah di Firdaus. Kalau yang di sini kita hidupnya berantakan, mesake ya. Ya saudara perhatikan di sini. Nah, yang berikutnya, kayu salib itu berita yang tidak pernah usang. Dulu Ferdi Sambo ribut semua berikut. Habis itu Teddy Minahasa ribut lagi di mana-mana. Sekarang beritanya tentang apa? Apa? Pengiriman jin ke Israel. Bilang, kenapa Pak? Gak percaya orang sana. Jadi aman saja, nanti jinnya pulang cari jun di sini. Tidak pernah gansang, dari zaman dulu gak pernah usang. Sudah berita tentang salib. Artinya apa? Perhatikan di sini. Kita sering mendengar berita. Mengapa berita salib tidak pernah usang? Karena kalau kita belajar, salib itu tanda plus. Plus itu kan tambah. Tidak ada plus itu berkurang. Iya kan? Namanya positif gitu. Makanya sekarang aja mulai tahun 2000 orang positif stres. Positif identik dengan COVID. Positif stres. Tapi positif itu plus. Nah, kalau kita membuka hati menjadi milik Tuhan, harusnya ada sesuatu yang positif yang ada dalam hidup kita. Apa saja yang positif dalam hidup kita? Ayo kita melihat sebelum dan sesudah menerima Yesus. Sebelum dan sesudah menerima Kristus. Sebelum menerima Kristus, yang pertama, kita masuk golongan orang berdosa tanpa harapan. Setelah menerima Yesus, apa? Orang yang dikuduskan oleh darah Kristus. Berikutnya, sebelum menerima Kristus, dia terpisah jauh dari Allah.
Setelah menerima Kristus jadi anak Allah, masuk family of God. Sebelum menerima Kristus kena murka Allah, tapi setelah menerima Kristus dia terima anugerah Tuhan. Sebelum menerima Kristus calon penghuni neraka, setelah menerima Kristus menjadi warga negara sorga. Bahkan waktu masih hidup pun kita punya 2 keluarga negaraan. Kata firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang kelima, dia sudah pindah dari maut kepada hidup. Keren. Jadi kalau pengen gelarnya kita ini sudah punya gelar yang namanya, kalau ada gelar MSI, MTH, tapi bagi orang yang setia kepada Tuhan gelarnya nggak usah kuliah, sama gelarnya MSS, manusia standar surga. Iya kan? Jadi nggak perlu kuliah. Yang SD yang nggak kuliah sama gelarnya MSS, manusia standar surga. Makanya kita yakin kalau mati kita pasti kemana? Itu kita. Nah, berjalan dalam jalan hidup yang lama, jalan yang lebar, pilihannya kemana-mana bebas. Tapi setelah terima Yesus harusnya berjalan dalam hidup yang baru. Jalannya memang kelihatan sempit kata firman Tuhan. Kenapa? Seolah-olah dilarang, begini gak boleh, begini gak boleh, ini jangan, ini jangan. Yang terakhir akan terima hukuman kekal. Tapi kalau kita bilang yang sudah terima Yesus akan terima pahala yang besar. Yang terakhir, saudara, kayu salib membuka jalan untuk menerima mahkota. Ini yang luar biasa. Salib itu membuka jalan untuk mahkota. Dalam Filipi 2 ayat 5-11 ini, kalau dalam istilah teologi masuknya dalam teologi kenosis, teologi pengosongan diri. Dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai satu hal yang harus dipertahankan, melainkan dia telah melakukan kenosis, pengosongan diri. Dia jadi manusia, dia pernah lapar, dia pernah haus, dia pernah disakiti, dia pernah difitnah, dia pernah menangis, dia juga pernah tertawa, dia juga pernah merasa bagaimana sakitnya besok menghadapi kematian. Dia pernah mengalami semuanya sebagai manusia, karena dia pernah menjelma menjadi manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Sampai ayat 8 begitu. Itu peristiwa kenosis, pengosongan diri. Saudara perhatikan, Yesus itu memang harus mati di kayu salib, tapi Yesus tetap bilang, tetapi sayang celakalah orang yang menyerahkannya. Yesus itu harus ke Yerusalem, tapi waktu Petrus menegur, guru jangan ke sana. Apa kata Yesus? Enyahlah engkau iblis, sebab bukan engkau sendiri yang mengatakannya. Kita ini mungkin kadang kecewa dengan kejadian. Buat apa? Memang harus terjadi. Nikmati saja itu. Kenapa? Kalau kita ikhlas, lillahi ta'ala. Bahasanya Ibu Ishak, semewah di dalam hidup. Ayat 9 sampai ayat 11 itulah yang akan sudah digenapi oleh Yesus ketika dia melakukan kenosis. Kita baca ayatnya 23. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas. Terus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini teologi kenosis. Ketika dia Yesus semakin turun mengosongkan diri, Tuhan memberikan karunia nama di atas segala nama. Dan ini yang sesungguhnya dirindukan orang Kristen. Dengan peristiwa salib ini kita diingatkan. Mengapa? Sebab di makam-makam Kristen kuno, saudara, selalu akan ada lambang ini. Lambangnya apa? Makam ada lambang lukisan salib dan mahkota di atasnya. Mengapa? Ada pengharapan besar. Karena zaman dulu orang Kristen menderita, makanya kemudian ada lambang mahkota. Yang Alkitab bilang penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita memperingati Jumat Agung yang akan datang
bukan dengan mata tertunduk lesu, bukan dengan gairah yang tidak ada, tapi dengan semangat untuk memperingati bahwa kita mau bermegah di dalam salib Kristus. Ada 5 kemuliaan, no cross, no crown. Saudara perhatikan, salib dan mahkota itu satu tidak pernah bisa dipisahkan. Tidak akan ada mahkota kalau kita tidak mengalami penyaliban di dalam kehidupan kita. Kita harus menyangkal diri, kata Tuhan. Kita harus memikul salib kita, baru kita akan mengikut Tuhan dan kemudian menikmati mahkota itu. Kalau hari ini kita mungkin sedang dikecewakan, kita sedang begitu banyak menerima banyak hal yang tidak kita inginkan, pandang saja salib Yesus. Di sana kita akan menikmati. Tinggal pilih mahkota mana yang mau Tuhan berikan kepada kita. Kita baca dulu ayatnya dari Wahyu pasal 19 ayat 11, 12, 23. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Adil, yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan pada matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali Dia sendiri. Yesus ngomongnya bahwa banyak mahkota dan ada tulisan yang gak ada yang tahu siapa yang akan diberikannya, mana yang akan diberikannya, dan kepada siapa. Yesus sudah persiapkan itu bagi kita. Mahkota apa saja yang mau Tuhan berikan? Alkitab mencatat ada 5 mahkota yang Tuhan siapkan bagi kita. Yang pertama, mahkota kehidupan. Untuk siapa mahkota kehidupan? Bagi orang yang hidupnya setia sampai mati. Ada mahkota yang setia sampai mati. Begitu kita mati, Tuhan karuniakan mahkota. Masuklah ke dalam pesta perjamuan kawin anakku. Celing, mahkotanya dinyalakan. Begitu masuk, ada mahkota yang belum jadi. Ini punya siapa? Punya si Orasito bablas sampai mati, gitu kan? Kenapa? Mahkotanya baru separuh, Anyamanto belum rampung, tapi ada namanya buat siapa? Buat orang yang gak tuntas ikut Yesusnya. Lalu yang kedua, mahkota yang abadi bagi mereka yang bertekun dalam pertandingan iman. Mengapa bertekun dalam pertandingan iman? Kita kan banyak doa, kita mungkin banyak harapan, kita banyak tekanan, tetapi kita berdoa dan terus kita bertanding dengan iman seperti Ayub yang mengalami banyak penderitaan tapi tidak pernah keluar keluhan dari hidupnya. Dan kalau itu sampai bertahan sampai mati, kita tetap setia kepada Tuhan dalam pergumulan iman itu, Alkitab mencatat dia menerima 2 mahkota, mahkota kehidupan dan mahkota yang abadi. Keren banget saudara. Makanya ada orang begini, kalau kita menderita sakit kadang-kadang kan dianggap mengurangi dosa kita. Itu bagi orang yang tidak pernah mengeluh, bagi orang yang terus setia kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, mahkota kemuliaan, yaitu bagi yang bertekun menggembalakan domba-domba milik Tuhan. Beberapa minggu ini saya hampir 3 bulan saya gak bisa datang ke persetia di luar yang gabungan, karena memang selalu ada acara. Saya berharap setelah ini ke depan, paling tidak lepas Agustus, karena akan ada penyerahan Jogja kepada pemimpin yang baru, saya bisa melakukan lebih banyak lagi. Saudara perhatikan, mengapa mahkota saya rindu. Saya dirindu sebagai gembala, bukan kepada banyaknya jiwa yang digembalakan, tapi saya rindu pada saya mati nanti mendapatkan mahkota kemuliaan. Mengapa? Karena bertekun dan tetap setia menggembalakan domba-domba milik Tuhan. Saudara, dan saya sadar tidak bisa menyenangkan banyak orang. Saya sadar tidak bisa membuat orang senang semuanya. Pasti ada yang kecewa. Tapi itu bagian dari cara kita menggembalakan. Untuk bisa seide itu tidak bisa. Dan kalau ada 10 orang saja, yang 7 ini mungkin bisa setia banget, tapi kadang udah yang ke-8 ini udah mulai muncul pertanyaan. Itu manusiawi. Makanya kita mau belajar ini.
Yang berikutnya, mahkota kebenaran bagi yang menyucikan diri sampai menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Semakin datang mendelang kedatangan Tuhan, semakin banyak penderitaan, dia semakin bertahan dalam kekudusan, maka dia akan mendapatkan mahkota kebenaran. Mengapa? Dia setia tetap hidup benar. Dan yang terakhir adalah mahkota kemegahan. Bagi siapa? Bagi mereka yang menjadi pemenang jiwa. Kenapa? Karena tujuan kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi, untuk menceritakan karya Tuhan yang besar. Dan ketika kita memberitakan pekerjaan Tuhan yang besar, bukan kita bangga karena kita kemudian, waduh saya sudah memenangkan. Tidak. Karena tidak ada seorang pun menerima Yesus Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Saya juga tidak pernah ada untuk jemaat yang paling aktif dapat hadiah. Tidak mau saya. Nanti semua jemaat berlomba-lomba untuk aktif, tapi bukan untuk menikmati mahkota, tapi menikmati hadiah di dunia ini. Bagi saya, bagi kita adalah yang penting, ayo kita bertahan sampai ke mahkota kemegahan. Kenapa? Kata firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang sudah memilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu berbuah, dan buahmu itu tetap, dan supaya doamu di dalam namaku dikabulkan oleh Bapakku yang ada di sorga. Mari kita sambut kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan dengan sukacita yang luar biasa, bermegah di dalam salib Kristus. Kami datang, kita bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah kami bukan hanya mendengar firman ini, tapi melakukan firman. Kami tahu ini panjang Tuhan, tapi kami belajar dari outline yang kami kirimkan. Biarlah kami terus belajar supaya kami bangga kepada salib Kristus. Kami menjadi bagian dalam pribadi orang-orang yang memiliki kebanggaan kepada salib Kristus. Terima kasih, kami sebentar menikmati tubuh dan darah-Mu. Layakan kami, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang melayaninya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saya undang pelayan berjamu. Bukan dengan barang bukan dengan barang panah, kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal
Kami mau hidup yang baru. Kami mau mati bagi dosa dan hidup bagi Yesus. Amin. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Pujian ini menjadi iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak mampu dengan kekuatan kami untuk kami bisa bermegah di dalam salib Kristus. Kami membutuhkan persekutuan dengan Engkau. Kami membutuhkan persekutuan dengan firman-Mu. Dan ketika roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecahkan bagi kami, biarlah kami rindu Tuhan memperbaharui persekutuan kami dengan Allah, dan kami memperbaharui persekutuan kami dengan sesama, supaya anugerah Allah mengalir di dalam hidup kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nikmati bersama dalam nama Yesus Kristus. Angkat kawan lebih tinggi dari suara kita. Cawan ini berisi anggur lambang dari darah yang ditumpahkan. Darah yang sanggup melindungi kita, darah yang sanggup membebat hati kita, darah yang sanggup menyucikan kita, dan darah yang sanggup menyembuhkan setiap luka hati, luka batin, bahkan darah yang sanggup menyembuhkan luka-luka kita, penyakit kita. Karena oleh Yesus berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Nikmati bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memuji-Mu.
Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, silakan duduk kembali. Yang pertama, terima kasih buat dukungan, buat sidang majelis daerah sudah berjalan dengan baik. Kita akan berikan korban persembahan kedua. Korban ini diberikan untuk dana sosial kematian. Saudara, kita punya besi 12 di GH itu di atas. Sudah cukup lama, ada 35 batang. Karena kita bingung, selama ini saya masih sibuk sekali, belum berbuang, belum untuk mengumumkan untuk kita mulai doa untuk bikin ruang baca, ya, ruang sekolah minggu, ruang youth dan sebagainya. Kita doakan. Hari Rabu tidak ada bersedia, tapi renungan Jumat pagi akan saya alihkan renungan Rabu malam jam 8 atau jam 7 nanti kita umumkan. Lalu hari Jumat kita akan ibadah bareng di sini jam 4 sore beserta dengan jemaat di Parangtritis untuk memperingati hari penyaliban Tuhan Jumat Agung jam 4 sore. Jadi kita akan ada ibadah sore jam 4. Snacknya, makanannya mau snack berat atau snack ringan? Sepakat, snack ringan kerupuk. Ya, snack aja nggak usah makan ya. Ya, jadi bawa saja, nggak usah banyak-banyak, satu orang cukup buat 50. Oh, nggak usah ya, pokoknya cukup ya. Nggak usah bawa makanan, nggak apa-apa, bawa perut kosong sambil cangkingan aja. Bawa tasnya isinya. Hari Jumat jam 4 sore. Lalu kemudian hari Minggu kita akan ibadah Paskah di sini. Dan terus kita berdoa buat gereja kita supaya Tuhan memberkati. Sekali lagi doakan untuk GH yang saya kita bersama-sama dengan besi yang sudah lebih dari 3 bulan, 4 bulan itu. Saya pikir karatan terlalu lama ya. Kalau emas 24 karat ini bagus ya, besi karatan nanti sayang. Kita berdoa, saya minta kita berdoa sepakat saja. Nanti Tuhan pasti cukupkan, kita akan bersemangat. Kita sudah punya pengalaman, kita tidak perlu proposal, kita punya Tuhan yang hebat. Kita bangkit berdiri, kita bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, oleh anugerahmu kami ada, dan kami siap untuk pulang dari tempat ini menikmati anugerah dan penyertaan Tuhan. Berkati pemerintahan kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati lingkungan di mana kami berada. Berkati kalau kami sebentar pulang, dan biar kami menikmati berkat Allah. Terimalah persembahan kami, kolekte, tatangan maupun persepuluhan, bahkan persembahan khusus menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah, dan kembalikan berlipat ganda dalam hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, biarlah dibuat Tuhan berhasil, beruntung dengan segala hal yang baik. Kami tahu Tuhan jawaban di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, silakan bersaat teduh. Kita akan pulang bersama-sama. Kiranya kau memberkati.